Ini bagian kedua. Yang pertama itu tentang bagaimana identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Terus sub yang berikutnya apa? Sub yang berikutnya adalah kita muat bagaimana peraturan perundangan dan standar itu teridentifikasi dalam setiap proses atau aktivitas pekerjaan. Jadi kita melakukan yang namanya identifikasi dan pemenuhannya. Jadi kalau bisa jangan cuma diidentifikasi, tetapi kita juga harus melakukan pemenuhan terhadap peraturan dan juga standar yang berlaku. Nah, ini contoh ya, contoh untuk kita bisa masukkan format ini di dalam rencana K3. Jadi, kita pengen tahu nih, sebenarnya aktivitas pekerjaan kita ini ada gak sih dasar regulasinya? Misal, ketika kita bekerja di ketinggian. Nah, kalau kita bekerja di ketinggian, maka ada dasar regulasi yang mengatur tentang K3 ketinggian. Yaitu di mana? Di Permenaker 9 2016. Ya. Atau misal di dalam proses kerja kita menggunakan yang namanya forklift. Kita menggunakan yang namanya crane atau menggunakan pesawat angkat dan angkut. Nah, berarti kita harus mengacu ke regulasi mana? Kita mengacu ke regulasi yang bicara tentang bagaimana pesawat angkat dan angkut tersebut itu harus dioperasikan. Berarti mengacu ke Permenaker 8 2020. Nah, ini tugas kita sebagai seorang safety officer atau safety profesional. Ya berarti mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus buka banyak peraturan. Karena memang disitulah dasar kita menjalankan K3 di tempat kerja. Kalau bicara ruang terbatas, nah berarti kita lihat regulasinya. Ya, kalau kita misalnya bicara tentang bagaimana proses penggalian atau bekerja di industri konstruksi, bagaimana bekerja di industri mineral dan batu bara. Nah, berarti kita harus lihat juga nih peraturan perundangan yang terkait dengan aktivitas proses pekerjaan kita. Nah, ini yang harus ada di dalam sub elemen kedua di bagian kedua. Ya. Nah, ini contohnya, nanti teman-teman bisa contohkan atau bisa ikuti contoh yang ada di dalam slide saya.